Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Sakinah, saya muliakan para orang tua semuanya, saudara-saudari muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta pada kesempatan malam ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, sentosa ya. Dan alhamdulillah kita semua ini dah makan berulang-ulang ya hari ini. Jadi nikmat aman, sekali lagi nikmat sehat, nikmat bisa makan nih, nikmat yang tak boleh kita sepelekan ya. Cuman ya itu tadi, konsekuensi kenikmatan tuh berulang-ulang, tak pernah hilang. Itu biasanya kita nih suka apa? Suka teledor. Teledor itu malas jaga. Nah, kayak matahari lah. Matahari kan setiap pagi terbit ya. Padahal kita tak pernah mutar dan nekan tombolnya kan, tapi kita bisa memastikan besok matahari terbit lagi. Maka dalam Quran Allah mengingatkan dengan kita, coba katanya, bagaimana pendapat kamu semua? Andai siang itu berlanjut sampai hari kiamat, siapa yang bisa ngedatangin malam yang kamu bisa beristirahat di malam? Tak ada kan? Coba cari Tuhan selain aku, kata Allah, yang bisa mendatangkan malam. Kemudian pikir oleh kamu semua, kata Allah, bagaimana kalau malam itu berlangsung sampai hari kiamat? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan terang? Itu disebut Ustaz. Maksudnya ya kita harus nyadar bahwa matahari itu diterbitin Allah. Maka kalau Allah berkehendak, bisa jadi matahari itu tak terbit. Betul? Nah, itu. Sebagaimana malam pun itu didatangkan Allah ya. Bila Allah berkehendak, malam itu bisa berkelangsungan sampai selama-lamanya. Nah, halnya makan, aman, nyaman, betul? Itu semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surah Abasa ya, di surah Abasa kan Allah minta dengan kita tuh perhatikan makanan ya. Perhatikan makanan. Bahasa firmannya falyanzur, lihat. Ya lihatnya bukan lihat gini aja, tapi dilihat dengan nadratut tafakkur, pandangan berpikir. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan makanan. Bukan? Allah jelaskan bahwa makanan yang kamu telan itu tak sederhana loh, gitulah, tak sederhana. Ada proses yang kamu tak bisa buat, gitu. Maka jangan sekutukan aku, gitu. Jangan sekutukan aku. Tuhankan aku saja, jangan yang lain. Atau jangan sertakan yang lain bersama aku. Berat loh makanan tuh sampai ke mulut tuh. Pertama kata Allah, anna sobabnal ma'asobba. Pertama-tama kukucurkan air dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kusuburkan bumi.
Baru lepas itu fa'ambatna fiha habba, lalu kutumbuhkan biji-bijian. Menumbuhkan, menyuburkan bumi, menurunkan hujan dari langit, ini bukan pekerjaan mudah, ya. Baru jadi lontong, nasi lemak, gitu. Nah, cuman itu tadi, kita nih karena mudah mendapatkan itu, nyantai aja. Macamnya lontong tuh besok ada lagi, gitu, pasti gitu. Alhamdulillah malam ini sehat, aman, nyaman, ya, kenyang, bahkan berlebih sampai muter kepala kita karena kelebihan lemak kan. Pagi dikasih lemak, sore dikasih lemak, tadi makan dikasih, betul gak? Kolesterol jadinya. Tapi itulah resiko dunia, Pak. Di dunia ini yang nikmat tuh beresiko. Bapak minum manis, gula, betul. Makan yang lezat-lezat, kolesterol. Yang gurih-gurih, asam urat. Nah, gitu. Nah, yang tak ada efek kebaikan, yang tak ada efek itu di surga. Ustadz namakan kambing 1 ekor, tak ada takutan asam urat, gitu. Nah, minum yang bahkan ada orang tuh tak makan, kenapa? Malas kencing katanya, malas buang air. Ada loh makan, Mas, aduh saya malas ke WC lagi gitu. Karena dia 2 jam setelah makan tuh pasti keluar. Tuh di dunia tuh, Pak, dunia. Lanjutlah, kita tak akan bahas itu. Ini ngingetin kita aja bahwa duduk di sini ini harus ada lebihnya lah, ya. Paling tidak nyadar, ya, nyadar untuk penting bertapak. Salawat salam mari kita baca untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini menjadi asbab, ya, kita kelak paling tidaklah dipandang dengan pandangan cinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut judul baru, babun istihbabut tabsyiri wat tahniati bil khairi. Bab menjelaskan tentang dianjurkannya ngasih kabar yang menyenangkan orang. Ngasih kabar yang menyenangkan orang. Ustadz nih lahiran bayi gitu kan, kan menyenangkan Ustadz, menyenangkan Ustadz. Nah, disunahkan saya bapak ngucapin basyiro, bisyaro, ya, kabar gembira. Oh, ini Ustadz alhamdulillah ada penerus. Oh gitu kan, ada penerus. Cuman sekarang nih kan di era modern nih budaya tuh ngembang terus, ya. Tak cukup dengan ucapan sekarang, ada papan, betul? Papannya direka-reka cantik, apa namanya? Papan bunga. Kira-kira sah tak, ya? Selamat atas kelahiran putra kelima Ustadz Ali. Taruh depan kan? Senang tak Ustadz bacanya? Dari Rostam Effendi. Senang tak? Senang. Oh kan? Senang. Berarti tak masalah kira-kira papan bunga tuh, ya? Tak masalah. Sebab menyenangkan yang diucapin kan. Apa Ustadz? Oh gitu ya? Oh, oh ada rumusnya, ya? Ada rumusnya. Oh. Yaitu budaya, ya, rumusnya itu budaya. Kalau dulu mungkin nyari warna tuh susah Ustaz, ya. Nah, itu tabsyir namanya, memberikan apa? Kabar gembira yang menyenangkan. Kemudian wat tahniati bil khair. Kemudian wat tahniah. Tahniah itu apa Ustaz? Tahniah itu udah dari bahasa Melayu loh. Tahniah. Iya, kalau Ustaz kan tahniah. Kalau bahasa Arabnya tahniatun pakai hamzah.
tahniatun, dimelayukan jadi tahniah. Ya kurang-kurang lebih lah. Di Arab saja hamzah dan iya tuh kadang ada satu dialek pakai hamzah, dialek yang lainnya pakai iya. Contohnya apa? Nabi, nabi kan naba'a, nun ba hamzah kan, tapi orang Quraisy nyebutnya nabiyun, nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi. Tapi ada dialek lain bukan pakai ya, pakai hamzah. Ya ayyuhalladzina amanu apa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi. Maka di surat An-Naba Ustaz, hamzah itu balik lagi ke asalnya. Amma yatasaalun 'anin nabail, bukan nabail. Bukan nabail azim tapi nabail azim. Nah di Melayu hamzah, di Arab di Melayu jadi iya, tahniah. Di Arabnya tahniatun. Apa tahniah di Melayu Ustaz? Mana? Nah kan kurang lebih kan. Nah, dalam bahasa Arab pun sama ya, tahniah bil khair itu ngucapin selamat ya, tahniah atas biasanya hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau kematian tak adalah tahniah kan itu. Tahniah atas kematian istri saudara katanya tak ada, getok kepala kita semua. Hah? Nah, jadi begitu. Ngapa kata Imam Nawawi kita disunahkan? Nah, dijawab oleh Ibnu Alan gini, wazalika lima fi minat tawaddi wat tahab. Karena dalam tafsir dan tahniah itu ngucapin selamat ya, ngasih kabar gembira, ikut berbahagia dengan apa yang didapat oleh orang ya, itu menambah ya, menambah tawad. Tawad itu apa? Rasa senang, rasa cinta ya, rasa sayang di antara kita ya. Nah, jadi samalah dengan hadiah menghadiahi Ustaz. Itu tahaddu tahabbu kata Rasul. Tahaddu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian agar timbul saling cinta. Gitu ya. Jadi cinta itu diupayakan. Nah, di antara upayanya itu ya saling memberi hadiah. Kemudian ada upaya lagi. Nah, ini seperti di judul ini, orang dapat kebahagiaan, kita ikut ngucapin selamat. Jangan pula orang bahagia dapat prestasi, kita pula yang merengut kan? Enggak, itu nambah SMS. Senang melihat susah orang. Nah, jangan. Nah, kita harus senang melihat senang orang. Susah melihat susah orang. Nah, itu bagus tuh. Ya. Susah melihat susah orang. Jangan susah melihat senang orang. Jadi tahniah sama tafsir itu berarti senang melihat senang orang. Nah, bentuk senangnya itu kita ucapkan dengan bertelepon, bertemu. Jauh-jauh ngapain datang? Saya nang ngucapin selamat, hana awak dah lulus S1-nya. Oh, apa yang kita bincang dulu waktu PGA nyata kan? Oh, kata. Dulu kan kita bincang-bincang waktu SMA. Kalau aku nanti punya anak nak kuliah ke anu, pas kuliahnya tuh ke tempat yang kita dulu obrolkan waktu makan itu tengah hari kan. Dapat nengok di Facebook, ya Allah, anak ahli betul lah kuliah di situ kan. Jauh-jauh dari Karimun datang ke sini. Selamat li katanya. Apa yang kita bincangkan nyata. Oh, berangkul kita, betul lah. Oh. Itu kadang Pak, kasih sayang di antara teman kayak gitu lebih dari persaudaraan karena darah. Betul lah. Dah. Di antara ayat yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi untuk judul ini, apa tadi judulnya?
dianjurkan ya ngucap gembira terhadap kebaikan yang didapat oleh orang lain. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Babashshir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Maka berilah kabar gembira olehmu, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang mau mendengarkan Al-Quran, kemudian dia mengikuti yang terbaik daripada petunjuk Al-Quran tersebut. Al-Qaul itu Al-Quran, ya, ulang. Berilah kabar gembira olehmu wahai Muhammad hamba-hamba yang yastami'unal qaula, mau mendengar baik-baik. Istima itu Ustaz dari sami'a. Kalau sami'a ngedengar, Honda lewat tuh, Honda lewat kan, ada suaranya kan. Kita di sini, telinga kita dengar itu sami'a. Saya dengar suara Honda. Sami itu sautal Honda, ya. Nah. Tapi kalau Bapak dengar ada suara di menara itu, cerit, 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 Bapak penasaran, ini apa ya? Apa begini? Konsen kan? Nah, ini bukan sami'a, istima'. Ya, istima' itu gitu Ustaz. Istima' itu jadi pendengaran itu sengaja kita fokuskan untuk menerima objek itu. Istima'. Ya. Nah, maka Ustaz, Quran tuh bukan di sami'a loh, di istima'. Fa idza quri'al Quran, lanjut. Fastami'u. Bila Quran dibacakan fastami'u, bukan maka dengarlah, bukan. Maka konsentrasilah kamu mendengar. Istima' tuh gitu, bukan saya baca lalu selewatnya aja, bukan, tapi fokus. Itu istima'. Beda ya, beda. Kasih kabar gembira hamba-hamba yang mau berkonsentrasi mendengar Quran, kemudian dia mau mengikuti yang terbaik. Yang terbaik dari apa yang dia dengar dari Quran itu. Istilah kabar gembira itu banyak lakukan. Apa Ustaz? Istilah kabar gembira itu kalimat banyak. Muflihun. Iya. Beda pasir sama. Kalau muflihun mah Ustaz, status orang, ya, sama muflihun, faizun kan sama kan. Itu status orang yang karena iman dan perbuatannya dia senang, ya. Nah, di akhiratnya itu faizun, muflihun, ya. Orang sholat, tuh kan, khusus sholatnya. Nah, di akhiratnya muflih dia. Gitu. Muflih. Kalau basyir tadi, tabsyir, itu kita ngasih kabar kebaikan ke dia. Ya, atas, ya, ngasih kabar baik ke dia atas prestasi itu iman, amal soleh, ya, yang telah dia perbuat. Gitu. Nah, sabar itu kan prestasi. Nah, sabar itu prestasi. Nah, Rasul diminta oleh Allah, umatmu yang telah sabar itu kasih kabar gembira. Rasul tuh sering kan diperintah oleh Allah, kasih kabar gembira umatmu yang telah kucoba dengan berbagai cobaan, dengan berbagai perintah, dengan menjauhi. Yang munafik
apa ya? Nyungkun. Ya nyungkun makin tak ngerti ya. Nyindir lah. Nyindir. Babasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira dia, dah ditunggu azab gitu. Oh kan. Paham ya? Kasih kabar gembira. Neraka dah nunggu. Nyindir. Jadi dalam Quran tuh ada Hasan, ada Ahsan gitu loh. Ya. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Oh. Ya, kasih kabar gembira oleh Muhammad, hamba yang mau mendengarkan dengan penuh konsentrasi terhadap Quran, lalu dia mengikuti yang paling baik dari Al-Quran itu. Contoh apa? Adil baik tak? Ada tak yang lebih baik dari adil? Ada. Ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Kalau adil mata ngasih 10 balikin 10, itu adil. Tak lebih tak kurang kan? Kalau ihsan mah lain. Ngasih 10 balikin 11. Ngasih 5 kilo balikin 11 kilo. Nah itu ihsan namanya. Pak lebih nih pak. Udah lah ambil. Oh udah lah ambil. Oh ihsan itu. Kalau ihsan itu udah lebih dari adil. Oh. Berarti adil hasan, ihsan ahsan. Adil baik, ihsan lebih baik. Dikasih kabar gembira hamba-hamba yang mau mengambil yang terbaik dari Al-Quran. Kayak kemarin di cerita tamu itu kan, cerita tamu. Siapa kata Rasulullah yang mau menjamu tamu saya? Oh itu kan. Andai pun tidak ada yang bersedia kan no problem, betul lah. Tapi ada orang fakir ngangkat tangan. Ngangkat tangan. Saya Rasul, sampai di rumah apakah? Dia tanya istrinya, Bu, ada tak makan untuk tamu Rasulullah? Kata istrinya, hanya untuk anak kita. Kata si suami tadi, tidurkan anakmu, kasih makanan itu untuk tamu. Nanti aku pura-pura nak makan bareng sama dia. Matikan lampunya. Dulu kan lampunya bukan kayak gini Ustaz. Thomas Alva Edisonnya belum hidup waktu itu. Dulu masih pakai apa? Masih pakai apa Ustaz? Apa namanya? Obor ya. Mati. Oh makanlah ceritanya tamu tuh. Dia pura-pura makan, padahal tak ada yang dimakan, hanya suara aja. Nah gitu. Pagi-paginya Rasul bilang dengan dia, apa yang kamu buat malam tadi? Ceritakanlah bla 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 bla. Kasih kabar gembira, Allah bangga dengan apa yang kamu lah. Nah itu kabar gembira tuh. Jadi dia ngambil pilihan terbaik, ya. Seperti Ansor lah, ya seperti Ansor. Ansor itu demi kebutuhan muhajirin, oke. Apa yang muhajirin butuhkan diberi, meskipun mereka sesungguhnya butuh juga. Gitu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Paham ya? Mereka lebih memilih mereka Ansar, mereka muhajirin ketimbang diri mereka, padahal mereka pun masih butuh. Nah, kasih kabar gembira hamba yang seperti itu wahai Muhammad, gitu ya. Nah. Terus selanjutnya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah oleh kalian semua kabar gembira kepada orang-orang yang iman dan taat itu. Beri kabar gembira mereka bahwa surga telah menanti. Ya, surga yang dijanjikan itu telah menanti. Ya. Nah.
kasih kabar gembira mereka bahwa surga akan menjadi tempat kembali mereka. Maka tugas Rasul itu apa Ustadz? Basyiran wa nadhiran. Yang pertama apa? Basyiran, pemberi kabar gembira. Berarti kalau senang Rasul, na uswah hasanah ke Rasul, kali-kali bikin orang tuh senang. Nah, bikin orang senang tuh dengan tabsyir, dengan ngasih, dengan menceritakan, dengan menyebutkan bonus-bonus. Jangan bilang sanksi doang. Kalau bilang sanksi doang merengket kita, Pak. Seperti orang nak melaut, tapi yang diceritakannya gelombang, mabuk, pancing putus, kawan tenggelam. Itu tak jadi Pak mancing. Kenapa? Dia cerita serem-seremnya laut. Coba dia ceritakan di laut tuh di bawahnya ada mutiara, ikannya besar-besar. Itu kalau terang indahnya air, orang tuh takkan ngebayang gelombang, Pak. Paham ya? Nah itu. Nah maka Rasul tuh belen, basyiron yes, nadhiran yes. Itu. Memberi kabar gembira dengan memberi peringatan tuh seimbang. Jangan tegang. Ya samalah di rumah tangga, di pengajian, di kantor tegang terus nyaman, Pak. Itu tegang terus apa? Takut sanksi kan? Betul lah, takut neraka. Betul lah. Coba kita ceritanya apa? Penghargaan, betul? Itu jangan punishment terus, ya. Itu penghargaannya, surganya, betul lah. Bidadarinya. Biar semangat sholat, ya, biar semangat sholat. Gitu. Tapi penting juga cerita apa? Cerita neraka, karena kalau tak sholat, sholatnya kalau lalai, itulah. Jud. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dan kami telah memberikan kabar gembira kepadanya. Kepadanya itu kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Bahwa Ibrahim akan mendapat gulamin halim, anak yang baik, ya, anak yang nurut. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu umurnya kata sebagian ulama dah 100-an. Istrinya dah 80-an lebih. Nah waktu istrinya dengar ini, dohikat katanya. Pak dohikat, istrinya tuh nyekikik tawa, katanya. Orang dah tua, mandul lagi. Apalah cerita halim-halim, gulam-gulam. Itulah kalau Nabi Ibrahim diam saja kan. Kata pemberi kabar gembira, itulah kehendak Tuhanmu bila dia berkehendak, ya, bila dia berkehendak mandulmu, tuamu tidak menjadi penghalang untuk menjelmakan kehendak. Nah, gulam halim ini adalah siapa? Sebagian ulama menyebut Nabi Ismail, sebagian ulama menyebut Nabi Ishak. Tapi kalau cerita tua, Nabi Ishak, ya, kalau cerita tua pasti Nabi Ishak, karena Nabi Ishak itu adalah lahir dari Siti Sarah, ya. Siti Sarah itu istri pertama Nabi Ibrahim, yang sampai beliau berusia tua tuh belum dikaruniai keturunan, ya. Kalau Siti Hajar kan di usia normal lahirnya siapa? Nabi Ismail itu. Nah Allah kasih kabar gembira, ya, siapa? Nabi Ibrahim dengan kelahiran putra beliau yakni Nabi Ishak. Kemudian walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra. Nah ini. Dan sungguh telah datang utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa al-busra. Al-busra itu apa? Kabar gembira.
Jadi kalau Ustadz tidak bisa pergi, kirimlah WA, apa namanya, yang ada gambar-gambar, selamat, ya. Kalau dulu bukan WA yang diutus tuh, malaikat oleh Allah, ya. Tapi WA pun kalau isinya kebaikan ya ada malaikatan juga, ya. Itulah rahasia Ustaz kenapa Nabi Muhammad tuh berisranya itu disertai malaikat. Padahal Allah kuasa saja kok memperjalankan beliau sendirian, tanpa gaid malaikat, tanpa tunggangan buruk kan. Udah lah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi ada malaikat. Bahkan malaikat itu dalam riwayat Imam Muslim dua loh. Malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Nah ini nampaknya di antara hikmahnya itu ingatkan kita bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling setia mensupport manusia ketika manusia itu berbuat kebajikan, ya. Makanya malaikat itu wajib diimani, Pak. Malaikat itu wajib diimani. Hari setan wajib diimani enggak? Rukun iman kan ada 6. Setan kan? Kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qada-qadar. Malaikat diantaranya kan. Tapi saklek ya, malaikat mah disebutkan. Ya setan harus dipercaya juga. Wong yang ngasih kabar tentang setan ada tuh Al-Quran kok, ya. Maka kita wajib percaya adanya setan. Tapi tak ada dalam rukun iman. Paham ya? Kenapa? Karena gitu loh. Karena setan loh diimani tak diimani ngerugiin gitu. Itu kan ngerugiin. Makanya Allah wanti-wanti innahu lakum aduwwum mubin, nyata dia permusuhan. Kalau malaikat, enggak, malaikat tuh nopang. Ustadz, kalau dari rumah diniatkan nak ngaji, nak sholat, dari jalan mula tuh malaikat tuh, dah naruh hormat. Misalnya saya niat nak ngaji bener gitu ke sini. Nah, dari niat loh, dari niat. Nak ngaji bener niatnya itu. Dari sana tuh, dari rumah, malaikat tuh sudah la tadau ajnihataha ridwan bima yatlub, telah merendahkan sayap mereka untuk para pencari ilmu. Nopang dia. Begitupun orang kalau mau bersilaturahim, itu malaikat Pak yang nguntit dia tuh. Ya, malaikat. Makanya boleh jadi Pak, doa kita mungkin tadi ijabah Allah, tapi yang diijabah tuh istighfarnya malah malaikat. Boleh jadi kan? Coba apa hadisnya itu? Mazdama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa haffat bihimur. Terus apa lagi? Ada 4 loh. Wa zakarallahu fiman inna. Tidaklah sekelompok rumah Allah. Jadi Allah tuh ternyata punya rumah. Ya, kita iman aja lah dengan bahasa hadis tuh Allah punya rumah. Rumahnya tuh masjid gitu. Ya.
Tapi jangan pula bapak mana Allahnya tak ada, bohonglah Rasul tuh dengan gitulah. Masa dah gede masih nanya gitu, betul lah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah sekelompok orang ngumpul di salah satu masjid, lalu di sana mereka membaca Quran, mempelajarinya satu sama lain, melainkan akan turun sakinah. Sakinah ini ulama menafsirkannya malaikat. Mereka turun lalu mengelilingi mereka. Ya kalau malaikat turun peminta ampunan kepada Allah. Meskipun kita ngantuk tidur boleh jadi kan, tapi niatnya nak ngaji. Ya Allah ampuni bapak ini, dia nak ngaji tapi lemah, tidur, ampunkan ya Allah dosanya. Kalau malaikat suci pak, betul lah? Malaikat suci. Kalau kita kotor boleh jadi ditolak Allah kan, karena malaikat yang minta Allah ngampun. Oh pak. Jadi malaikat itu penopang ya manusia, pendukung, pensupport, pembantu manusia dalam mengabdi kepada Allah. Makanya kita tidak ada satu tugas pun perjalanan kita melainkan malaikat ada perannya situ. Sampai mati pun malaikat Pak yang ditugasi. Tolong cabutin tuh ya Allah, kata Allah kan, nyawa hambaku. Nyuruh Israel. Orang THI dah kehabisan air, Allah suruh siapa? Mikail, tolonglah bagi hujan mereka. Orang beriman harus punya keyakinan gitulah Pak. Jangan kita ngikuti itu uap dari laut Sungai Pulai naik nanti hujan. Nah, jangan gitulah. Ya, orang beriman harus yakin gitu. Itu dibagi Allah melalui tangannya Mikail. Itu kan hujan Mikail. Betul lah. Nanti di surga pun, nah kita tak sendirian, ada malaikat. Penjaganya siapa? Malaikat Rid. Di kubur ada juga malaikat. Siapa? Munkar Nakir. Waktu kita digiring ke mahsyar, itu yang giring malaikat loh. Wasiko tuh Ustaz pernah dengarkan? Wasikol ladzina amanu ilal jannati zumara. Oh gitu. Yang giringnya itu para malaikat. Maka kita harus harus respect dengan malaikat. Jangan kayak Yahudi. Yahudi itu ada malaikat yang dibencinya, siapa? Malaikat Jibril. Yahudi tak suka itu. Maka di surah Al-Baqarah kan ada ya, man kana aduwwal li Jibril kan, siapa orang menjadikan Jibril sebagai musuhnya, Mikail sebagai musuhnya, maka Allah adalah lawan bagi mereka. Oh, paham Pak ya? Gitu. Tapi jangan pula kita ngebayangin malaikat tuh kayak di sinetron, segede kupu-kupu kali malaikat. Jelas, set katanya gitu. Malaikat tuh bersayap memang. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha kan. Dan sungguh Rasul telah melihat Jibril dalam bentuk asli dekat Al-Muntaha itu, Syajaratul Muntaha itu. Di Sidratil Muntaha itu Rasul melihat Jibril dalam bentuk. Rasul sampai janah dia, janah malaikat Jibril itu situmiyah Ustaz. 600 sayap. 600 Pak sayapnya Jibril. Makanya pingsan Rasul katanya kan. Sampai apa bukan pingsan ya istilahnya apa ya? Merinding lah, menggigil. Menggigil waktu di Gua Hira kan? Menggigil. Sampai rumah tuh zammiluni, selimuti. Kenapa? Itu tadi melihat langit tertutup katanya Pak. Ketika Jibril membuka seluruh sayap. Oh ini bukan dongeng loh. Jangan pula Rustam ini dongeng. Enggak dongeng. Kan kayak dongeng kan cerita. Betul lah? Kayak dongeng. Ini ada hadisnya. Situmi'ah 600 Jibril itu punya sayap.
Tapi kalau ada lihat dia oleh Jibril, dilihatnya manusia mau mencari ilmu, la tadaw ajnihata, dirapatkan sayapnya, dirapatkan tuh ya mungkin naruh hormat lah, udah lah, diturunkan sayap, naruh hormat, ridon bimayati, karena senangnya Jibril ada umat yang mau mencari ilmu. Nah, itu dah lah ya, itu tinggal nanti ada beberapa ayat lagi insyaallah habis ya waktunya. Jadi judulnya ingat-ingat apa? Disunnahkan ngasih kabar gembira atas kebaikan yang didapat oleh sesama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.